Shalom. Kita datang lagi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan percaya bahwa Allah yang kita sembah, Dia hadir ketika kita sembah dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa sebelum memuji menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan sore hari ini. Kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu. Sungguh hati kami rindu melekat kepada Engkau. Kami rindu hadirat-Mu turun dan nyata ya Tuhan. Marilah biarlah kuasa-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam setiap ibadah yang kami kerjakan di hadapan Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami akan memuji-muji Engkau. Kami akan menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Kau tolong setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Mereka yang ada di rumah, mereka yang ada dalam perjalanan, dalam pekerjaan, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan menyertai seperti kami pada sore hari ini untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami akan bersuka cita di hadapan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ada kuasa dalam pujian kita di hadapan Tuhan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa membungkam kekuatan lawan. Amin. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Mari bernyanyi. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa, amin. Kuasa-Mu nyata ya Tuhan. Engkau ajaib, Engkau hebat dan dahsyat. Haleluya.
berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Siapa dia? Tuhan Allah kita. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Dia pembebas umatnya, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Amin, amin. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari katakan, Tuhan Allah kita. Haleluya. Ayo berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat dan hebat. Nama di atas segala nama, yang layak ditinggikan. Haleluya. Dasar dari kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan
tinggikan ya Tuhan. Engkau Raja keagungan kami, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kuasa-Mu besar Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Amin, amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, hanya Kau Tuhan penolongku, Allah yang selalu setia bersama kami, yang selalu setia bersamaku. Dan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku
menyembah Allah yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Allah perkasa. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu Tuhan. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu untuk menolong setiap kami. Engkau nyata dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami bersyukur hanya kepada-Mu. Kaulah pertolongan kami, Kaulah kekuatan kami, oh Tuhan. Ya Allah, barala, 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 ya barala, 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 barala. Estekala, barala, 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 barala. Igala, barala, banyak sede, de, 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 gala, barala. Barala, 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 barala. Haleluya. Mari nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Lepaskan sore ini Tuhan pada setiap umat-Mu yang memerlukan. Oh Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kepada hamba-Nya menyampaikan firman, kami persilakan. Besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kehadiran-Mu sangat kami perlukan.
Dan kami percaya dalam persekutuan ibadah ini Engkau hadir. Memberkati, menguatkan, menopang kami. Tolonglah kami untuk malam hari ini menerima pesan Tuhan, mengerti, merenungkannya, dan menerapkannya dalam hidup kami. Tolong hamba untuk mengkomunikasikannya, supaya yang berbicara dan yang mendengarkannya sama-sama diberkati. Terima kasih kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Mari kita kembali melihat pesan Tuhan malam hari ini. Kita membuka Alkitab kita dan kita membaca di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang kedua. Kitab Yesaya pasal 43 ayat yang kedua berkata demikian. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kemudian kita lanjut di pasal 46 ayat 4. Pasal 46 ayatnya yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yang terakhir pasal 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita belajar untuk mengenal Tuhan kita itu seperti apa. Bagaimana saudara dan saya memahami atau mengenal tentang Tuhan, tentang Allah kita. Apa yang saudara tahu tentang Tuhan, apa yang saudara tahu dan mengenal tentang Allah yang saudara sembah. Apakah kita tahu dan memahami bahwa Allah itu setiap hari memberi kita makan? Yes, benar. Kita juga memahami dan tahu bahwa Allah yang memberikan kita konsumsi makan, minum, setiap kebutuhan hari-hari kita. Apakah kita juga hanya berhenti pada batasan mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang hanya memberkati kita dengan berkat-berkat jasmani? Atau kita juga mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang menjawab doa kita? Apa saja yang kita doakan? Apa kita minta kesembuhan dari penyakit? Mungkin kita berkata bahwa disitulah yang kita mengenal tentang Allah kita. Atau sebagai pribadi yang hanya menjawab doa kita. Dan jika tidak ada jawaban doa, kita menjadi kecewa. Jika tidak Allah tidak menjawab apa yang kita doakan, kita menjadi kecewa. Itu menggambarkan bagaimana kita mengenal, memahami tentang Allah yang kita sembah. Saya mau katakan malam hari ini kepada kita semua, bahwa Allah kita, Tuhan kita itu melebihi apa yang kita pikirkan. Allah kita itu melebihi apa yang kita tahu. Kita tahu dan mengenal Dia sebatas yang kita pahami. Kita tahu dan mengenal Dia sebatas apa yang kita mengerti. Atau apa yang kita tahu tentang Allah. Dan kita telah baca di dalam tiga bagian dalam kitab Yesaya tadi dalam pasal 43. Dan juga di dalam pasal 46 dan pasal 41.
Itu memberikan kesan dan memberi gambaran kepada kita bahwa itulah Allah kita. Dia lebih dari apa yang kita pikirkan. Dia lebih daripada apa yang kita bayangkan. Dan yang kita baca tadi dalam kitab Yesaya adalah merupakan janji Tuhan kepada saudara dan saya. Itu merupakan janji Tuhan bahwa Ia menyertai kita. Dikatakan bahwa apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api itu tidak akan membakar engkau. Itu janji Tuhan. Tuhan melebihi soal makan dan minum. Allah kita itu, saudara, kita tahu bahwa Dia melakukan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Ada tantangan, ada kesulitan, ada problem, ada masalah. Apa yang memberatkan kita. Mungkin kita berpikir bahwa kesulitan itu melebihi segala sesuatu yang kita bayangkan. Tetapi Tuhan melebihi apa yang kita pikirkan. Tuhan melebihi apa yang kita bayangkan. Mari kita belajar bahwa mengenal Allah kita itu. Dia berjanji bahwa menyertai kita, bukan sekedar menyertai, tapi melakukan hal-hal yang dahsyat bagi saudara dan saya. Itulah sebabnya Raja Daud juga pernah mengungkapkan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, engkau menyertai aku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku dalam lembah kekelaman. Itu Allah. Daud mengenal Tuhan. Daud memahami, dia mengenal bahwa Allah itu lebih dari soal makan dan minum. Allah itu lebih dari soal menjawab doa. Allah itu lebih dari soal memberi berkat. Tapi Ia menyertai saudara dan saya dalam situasi-situasi yang kita sendiri tidak mampu untuk mengatasinya. Itulah yang saudara perlu pahami. Kita perlu memahami dan kita perlu tahu bahwa ada masalah yang kita tidak bisa untuk mengatasinya. Allah kita ada di sana untuk menyelesaikannya. Tuhan kita ada di sana untuk membuatnya menjadi luar biasa bagi saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenalilah Tuhan yang tadi kita baca. Sampai kapan Tuhan menolong saudara? Sampai kapan Allah melakukan yang lebih dahsyat bagi saudara? Sampai kapan Ia melakukan hal-hal yang spektakuler, yang lebih hebat, yang saudara dan saya tidak bisa melakukannya. Dikatakan bahwa Ia akan menyeberangkan, memegang tangan kanan kita dan berkata kepada kita, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Ditolong dalam persoalan apa? Semua masalah yang terjadi. Tidak ada yang lebih sulit, tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan kita. Tuhan kita lebih dahsyat dari problem yang kita hadapi. Karena Dia berkata, aku akan menolong engkau. Sampai kapan Tuhan melakukannya? Pasal 46 ayat 4 berkata, sampai masa tua, aku tetap menggendong kamu. Katakan, sampai masa tuamu aku tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku sudah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sampai kapan? Sampai masa tua. Tidak pernah Ia akan berhenti di persimpangan jalan. Tidak pernah Ia tidak menyelesaikan bagiannya. Tidak pernah Ia akan berhenti atau merasa jenuh untuk menolong saudara. Tidak pernah Dia berkata bosan terhadap saudara. Dan Dia akan melakukannya bagi saudara. Khususnya bagi kita yang percaya. Dan mengharapkan Dia. Dan tetap teguh kepadanya. Mari kita melihat satu kisah di sini. Yang sore hari ini kita baca bersama-sama lagi. Kita lihat di Perjanjian Baru tentang bagaimana mengenal Tuhan kita. Dalam Injil Markus, kita lihat dalam Injil Markus. Dalam Injil Markus pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-27.
Injil Markus pasal 8 ayatnya yang ke-27 sampai dengan 29. Markus 8 ayat 27 sampai dengan 29. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Dan ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Kalau di dalam versi tulisan Matius, Petrus menjawab, engkaulah Mesias yang datang dari Allah. Atau engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah Bapak Ibu Saudara, dari kisah murid-murid ini saja kita melihat. Peristiwa ini luar biasa. Dari tadi perjanjian lama dalam kitab Yesaya, janji Allah menyertai luar biasa. Allah berjanji menyertai kita. Nah sekarang kita melihat pada zaman Yesus Kristus, penggenapan itu terjadi. Bahwa Allah menyertai kita dengan mengutus Yesus atau Yesus datang, dia datang sebagai manusia. Itulah penyertaan yang luar biasa. Janji Allah luar biasa bahwa dia tidak sekedar untuk menjawab doa kita. Dia tidak sekedar memberikan makan minum bagi saudara. Dia tidak sekedar memberi saudara berkat. Tapi dia datang dalam hidup saudara. Dia datang menjadi manusia dan turun ke dalam bumi dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya dan seluruh umat manusia. Dia datang ke dalam dunia. Yesus tampil. Janji Allah itu digenapi. Itu yang saya katakan bahwa Allah itu melebihi apa yang kita pikirkan. Dia melebihi segala sesuatu yang kita tidak pernah bayangkan. Kita cuma dibatasi oleh makan, minum dan kebutuhan yang lain. Tapi Allah lebih dahsyat, dia melakukan yang lebih hebat. Bahwa dia datang ke dalam dunia untuk saudara dan saya. Dan itulah sebabnya dia berjalan dengan murid-muridnya. Dan bersoal jawab, bercerita dengan mereka. Dan murid-murid terlibat dengan dia dalam pelayanan berhari-hari. Dan melihat apa yang Yesus lakukan. Timbul pemikiran Yesus. Mungkin mereka telah mengenal aku. Mereka tahu, Yesus kepingin tahu apa yang ada di dalam. Yesus bertanya menurut, tapi pertanyaan Yesus luar biasa karena melempar kepada orang lain dulu. Menurut orang banyak, menurut orang di luar sana, menurut pendapat orang-orang di sana, siapakah aku ini? Yesus kepingin tahu apa kesan murid-murid yang mendengarkan ketika omongan-omongan orang di luar. Yesus kepingin tahu apa pendapat mereka, apa pikiran mereka dengan mendengarkan ucapan-ucapan orang, pendapat-pendapat orang lain. Karena itu ia bertanya. Dan mereka berkata, Yohanes Pembaptis. Menurut orang-orang di luar sana. Menurut orang-orang yang memahami tentang Tuhan. Memahami tentang Yesus itu siapa. Dan mereka berkata, itu Yohanes Pembaptis. Menurut mereka Yohanes Pembaptis. Ada yang berkata, itu nabi. Engkau adalah salah seorang nabi yang bangkit. Dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah sekarang Yesus membalikan pertanyaannya. Ditujukan kepada murid-muridnya. Ditujukan kepada golongan orang yang mengikutinya. Ditujukan kepada kelompok orang-orang yang hidupnya mengatasnamakan Tuhan. Ditujukan kepada orang-orang kudus. Ditujukan kepada orang-orang percaya. Ditujukan kepada gereja Tuhan. Ditujukan kepada orang percaya di zaman ini. Menurut kamu siapa aku ini? Pertanyaan itu bagi kita semua. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Bagaimana kita memahami tentang Yesus? Bagaimana kita percaya kepada dia dengan konsep berpikir tentang siapa itu Tuhan? Dan Petrus menjawab dengan tegas.
Petrus memberikan respon karena Bapak Ibu Saudara kita memahami bahwa Petrus adalah orang yang agresif. Orang yang punya temperamen tinggi. Orang yang selalu menonjol di murid-muridnya. Jadi belum ada pendapat dari murid yang lain, Petrus telah lebih dulu menjawabnya. Rupanya pemahaman Petrus luar biasa. Dia mengenal betul. Karena itu Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Bapak Ibu Saudara, apa arti Mesias? Mesias itu adalah yang diurapi. Mesias itu adalah orang pribadi yang diurapi. Arti kata Mesias adalah yang diurapi. Ini menunjukkan dalam Yahudi kepada raja-raja Israel yang sedang berkuasa pada kerajaan Israel. Yang khususnya dalam yang berasal dari dinasti Daud. Karena raja-raja yang berkuasa dalam dinasti Daud adalah raja-raja yang diurapi. Menunjukkan itu kepada Yesus sebagai raja, Mesias sebagai raja yang datang, yang dinantikan oleh Israel. Yang dinantikan oleh orang-orang Israel. Bahwa dia datang sebagai raja yang diurapi untuk duduk dan memerintah dalam pemerintahan kerajaan atau dinasti Daud. Tetapi apa yang Yesus menjadi tujuan kehadirannya bukan seperti yang dibayangkan oleh orang Israel. Bukan seperti yang dirindukan oleh kebanyakan kelompok Yahudi atau orang Israel. Karena itulah pertentangan ini terjadi. Nah, Petrus menjawab dengan sangat tegas. Dia berkata bahwa engkaulah Mesias yang diurapi, yang datang kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu, pemahaman ini, kalau kita baca ayat terakhir dikatakan, lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Karena arti kata Mesias, jika orang banyak tahu, dan kita tahu bahwa Alkitab dalam beberapa bagian lain di Alkitab berkata bahwa ketika mereka tahu tentang Yesus adalah Mesias, maka mereka akan memaksa dia untuk atau mendorong dia, mengharapkan dia kehadirannya itu sebagai orang yang diurapi untuk duduk dalam pemerintahan dinasti Daud sebagai raja. Dan itu mereka mengharapkan dan meminta dia untuk menjadi raja Israel seperti Raja Salomo, seperti Raja Daud, seperti Raja Saul dan raja-raja Israel yang lainnya. Dan itulah yang diharapkan dan dinantikan oleh Israel. Tetapi Yesus tidak datang dengan tujuan seperti itu. Mereka mengenal Tuhan. Mereka mengenal Yesus sebatas pemahaman mereka. Mereka mengenal Yesus sebatas apa yang mereka inginkan. Yang tadi saya umpamakan atau memberi contoh yang kita baca di dalam Yesaya. Bahwa Allah kita bukan soal makan dan minum. Allah yang kita sembah bukan soal untuk menjawab doa kita. Allah yang kita sembah, kita mengenal Allah kita bukan Allah yang hanya untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Tidak. Tapi dia Allah yang memenuhi kebutuhan hidup rohani kita. Karena itulah Yesus tampil. Dan Yesus datang dalam konteks sebagai manusia. Israel mengharapkan dia duduk sebagai raja untuk memimpin seperti raja-raja dalam dinasti Daud dan raja-raja yang lain. Tetapi tidak dilakukannya dan itu bukan tujuan kehadiran Yesus. Yesus bukan datang untuk sekedar menjadi raja, memimpin bangsa Israel di dunia. Tidak. Dia datang sebagai raja sorga. Dia datang untuk menyelamatkan jiwa manusia. Dia tidak sekedar hanya menjawab doa soal doa saudara untuk kebutuhan hari-hari saudara dan saya. Dia tidak menjawab doa untuk kebutuhan keinginan kita hari-hari. Dia tidak sekedar datang untuk menyembuhkan sakit penyakit saudara. Dia tidak datang sekedar untuk menolong saudara dalam kesusahan, kekurangan dan penderitaan. Dia tidak datang untuk menjawab hal-hal yang bersifat jasmani ya saudara. Walaupun itu terjadi dan menjadi bagian di dalam penentuan Tuhan untuk menolong kita. Tapi dia datang dengan tujuan ilahi,
menyelamatkan jiwa kita. Orang yang diurapi bukan untuk menjadi Raja Israel, tetapi untuk menjadi penyelamat bagi hidup umat manusia. Dia datang menebus dosa saudara dan saya. Dia datang memikul dan mengambil bagian yang penderitaan yang kita tidak bisa menanggungnya. Dan dia menanggung untuk kita. Karena itu mari kita belajar untuk mengenal Tuhan kita itu seperti apa. Harganya terlalu mahal dan sangat mahal untuk dibayarnya. Karena itu jangan saudara berpikir dan membatasi Tuhan. Saudara tidak mengenal Yesus hanya sekedar menjawab doa saudara. Saudara tidak kenal Yesus hanya untuk menyembuhkan penyakit saudara. Saudara bukan mengenal Yesus untuk menjawab pergumulan hidup saudara. Tetapi saudara mengenal Yesus sebagai orang yang menjamin keselamatanmu. Karena dialah yang membawa kita untuk keluar dari dunia ini kepada dunianya yang kekal. Dia yang menjamin hidup saudara dan saya. Dia yang menolong kita semua untuk perjalanan hidup ini. Karena itu dia datang dan dia membayarnya lunas. Saudara tidak membayangkan bahwa harga yang dibayar oleh Yesus terlalu mahal. Kita tidak bisa untuk membayarnya. Kita tidak bisa menyelesaikan dengan kemampuan kita. Dan bukan kita mencari dia, tapi dia yang mencari kita. Dia yang membawa dirinya kepada kita. Tinggal kita yang melakukan, menerimanya atau tidak. Itu saja. Yesus tampil di dalam dunia. Yang sekarang dalam suasana Natal dirayakan perayaan Natal ini. Yesus hadir. Bukan sekedar menjawab pergumulan hidup saudara. Tapi dia membawa hidupnya untuk saudara dan saya. Dia menjadi jaminan, dia membayar itu lunas. Dan membebaskan kita untuk mengalami kemerdekaan. Sebagai anak-anak kerajaan Allah. Sebagai orang-orang yang hidup dalam kerajaan. Bukan dalam dinasti Daud. Tapi dalam dinasti ilahi. Yang membawa kita ke dalam kerajaan Allah. Itulah kehadiran Yesus untuk menolong saudara dan saya. Jadi marilah belajar untuk mengenal Tuhan kita. Bahwa Tuhan kita tidak dibatasi oleh cara berpikir kita. Tapi kenalilah dia. Kalau saudara mau tahu, kenali dia bahwa dia Allah yang lebih daripada apa yang saudara pikirkan. Supaya ketika kita menghadapi hambatan dan kekhawatiran. Ketika kita menghadapi persoalan yang sulit. Kita tinggal berkata, Tuhan aku tahu engkau lebih daripada apa yang kuhadapi. Kita tinggal bilang, Tuhan engkau lebih daripada apa yang kualami. Tuhan engkau lebih daripada apa yang kurasakan. Tuhan engkau lebih daripada apa yang kuharapkan. Bahwa kehadiranmu, hidupmu itu untukku. Itu lebih dari segala sesuatu. Kita mesti pastikan bahwa hidup Tuhan di dalam hidup kita itu lebih dari soal makan dan minum. Itu lebih dari soal pakaian. Itu lebih daripada soal kebutuhan perumahan. Itu lebih dari soal pendidikan. Itu lebih dari soal jabatan. Itu lebih dari soal apapun. Hidupnya Yesus itu lebih berharga dari segala sesuatu. Dan kita ada di dalamnya untuk menikmatinya. Saya percaya bahwa sore hari ini Tuhan menolong kita untuk memahami. Jangan membatasi pikiran saudara. Untuk membatasi Tuhan. Tuhan tidak dibatasi sampai sebatas pikiran saudara. Ia melebihi pikiran saudara. Terima kasih Tuhan menolong kita sore hari ini. Mari kita boleh mengangkat satu pujian. Kita boleh nyanyikan satu lagu sebelum kita masuk di dalam doa penutup. Mari pemimpin pujian memilih satu lagu yang apa yang kita bisa nyanyikan sore hari ini. Sidang Tuhan yang diberkati. Kenalilah Allahmu, kenalilah Tuhanmu. Dia tidak sebatas apa yang saudara pikirkan. Ia melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah
sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tanpa seizin, amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk lawatan-Mu malam hari ini. Biarlah kami belajar untuk mengenal Engkau melebihi apa yang kami pikirkan, melebihi apa yang kami rasakan, melebihi apa yang kami alami. Kami tahu Engkau lebih besar dan Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Jiwa kami berharga di mata Tuhan, karena Engkau menjamin keselamatan kami di dunia ini bahkan sampai di akhirat dalam kekekalan-Mu. Kami bersyukur buat hidup-Mu yang Engkau bawa dalam hidup kami. Dan kami mau datang manunggal dengan Engkau, bersatu dengan Engkau dalam hidup-Mu. Kami belajar untuk membawa diri kami kepadamu dan menerima Engkau. Dan kami percaya Engkau menjadi jaminan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tolong kami, kalau ada yang masih meragukannya, berilah kepastian bagi mereka. Kalau masih ada yang punya rasa takut, berikan keberanian bagi mereka. Kalau ada bimbang dan ragu, Tuhan menolong supaya mereka mempunyai pengharapan yang teguh. Kalau ada yang sakit, disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu, karena kehadiran-Mu membawa kesembuhan. Kalau ada yang lemah, dikuatkan. Kalau ada yang gagal, punya pengharapan bahwa akan bangkit lagi dan menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan cinta-Mu. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
dan di dalam persekutuan kasih karunia Roh Kudus mengikat dan mempersatukan kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati.